Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswi SDN Kemakmuran 2, Bapak Ibu orang tua murid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah taklim dengan tema orang-orang yang didoakan malaikat. Ada orang-orang tertentu yang termasuk orang-orang pilihan. Mereka termasuk ke dalam kriteria khusus yang mendapatkan doa dari para malaikat. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, para malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun sehingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan bersuci. Yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga adalah orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dari Bara bin Azib. Yang keempat adalah orang-orang yang menyambungkan shaf, tidak membiarkan sebuah kekosongan dalam shaf. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shafnya. Yang kelima adalah para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapan itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka di hari kiamat.
Yang kedelapan adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Kesembilan adalah orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun padanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah hati orang yang pelit." Yang ke-10 adalah orang yang makan sahur. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur." Yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Yang terakhir adalah orang yang sedang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Demikianlah 12 orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu di antaranya. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.